Oke, what's up? Selamat berjumpa kembali di channel Tito Suryawan. Dan di kesempatan kali ini lagi tamasya dulu di Patung Gajah. Di kesempatan kali ini kita mau sedikit sharing. Jadi gue mau sedikit sharing tentang rate. Apa itu rate? Yang pasti rate itu adalah seberapa sensitif ataupun sensitivitas dari stick di remote controller lu yang akan menggerakkan mini quadnya. Oke, di serba-serba FPV di kesempatan kali ini. Nah, jadi kalau kita bicara tentang rate, itu setiap orang pasti punya rate masing-masing yang berbeda-beda. Nah, jadi rate ini sangat penting. Kadang-kadang kan kita suka bertanya-tanya gitu, kenapa ya nih quad gua kok ditoel sedikit langsung gerak, kemudian nggak bisa diem, kemudian atau terlalu lemot dan seterusnya. Nah, jadi rate itu kalau misalnya lu lihat di Betaflight, kita bicara tentang Betaflight ya, tapi ini bisa berlaku di semua konfigurator, either lu pakai FC Kiss ataupun pakai Flight One atau Emu Flight, sebetulnya sama aja. Tapi untuk kali ini kita bakal obrolin yang di Betaflight. Nah, jadi rate itu indikatornya adalah berapa besarannya degree per second. Jadi kalau misalnya lo semakin besar angkanya, misalnya 1000 degree per second gitu kan, itu berarti pergerakan si mini quadnya itu bakalan lincah banget gitu. Tapi kalau misalnya mungkin 600 atau 500 degree per second, itu dia agak-agak slow. Setiap orang pasti punya masing-masing preferensi yang berbeda-beda, tergantung dari cara terbang ataupun style dari si pilotnya masing-masing. Apakah lu pilot yang lebih cenderung ke cruising, atau lu adalah pilot yang cenderung kepada flippy floppy gitu. Jadi manuver-manuver yang ya. Nah, ada part ataupun bagian-bagian di rate. Kalau misalnya lo buka Betaflight Configurator, lo masuk ke PID tuning. Nah, di PID tuning itu ada rate profile. Nah, jadi di Betaflight sendiri itu kita bisa nge-save sekitar 1, 2, 3, 5 mungkin ya, 5 profil rate yang berbeda-beda yang nantinya akan berguna untuk setiap kebutuhan lo. Jadi misalnya lo satu quad itu pengen lo jadiin quad yang freestylean atau untuk cruisingan, itu bisa lo sesuaikan di situ. Nah, lantas di bagian rate itu ada yang namanya RC rate. Jadi ada RC rate, super rate, ada RC expo. Nah, masing-masing ini punya fungsi sendiri-sendiri. Kalau RC rate itu adalah rate yang utamanya. Jadi defaultnya itu 1 biasanya. Defaultnya 1, it means kalau lo gerakin sticknya, ya sebegitu juga lah si quadnya bergerak gitu. Jadi dia nggak ada delay, nggak ada lebih cepat atau apa, tapi memang segitulah. Jadi 1:1 kalau di bahasa gampangnya. Nah, biasanya semakin tinggi RC rate-nya itu, maka dia akan semakin sensitif si stick ke quadnya. Tapi kalau semakin rendah, biasanya untuk yang cruising, ngeflow gitu, terbangnya ataupun style terbangnya ngeflow, itu dia biasanya RC rate-nya dia 0, sekian. Gue pribadi, gue pakai RC rate itu 0,9, kadang-kadang 0,8. Nah, jadi di RC rate itu kenapa gue pakai segitu? Karena gue pengen quad gue nggak terlalu liar geraknya, dan mungkin untuk mengantisipasi jempol gue yang kadang-kadang suka kagetan gitu. Nah, itu RC rate ya. Jadi RC rate sekali lagi bahasa gampangnya adalah sensitivitas dari quadnya. Jadi dari stick ke quadnya. Jadi itu yang utamanya. Lalu kemudian sebelahnya ada super rate. Nah, super rate ini apa? Super rate ini adalah seberapa lincah pergerakan quad lo. Default itu 0,7. Seberapa lincah dan seberapa cepat pergerakan lo pada saat si sticknya berada di ujung komen. Nah, biasanya kalau misalnya dia yang pergerakannya kepingin lebih lincah lah, lebih cek
gitu loh. Nah itu biasanya dia 0,8, 0,9 gitu loh. Nah jadi semakin dia besar, maka dia akan semakin lincah begitu si sticknya itu ada di ujung. Nah jadi misalnya sebagai contoh ya, jadi misalnya si RC rate itu gunanya misalnya lo lagi terbang, kemudian lo mau roll misalnya. Nah dia kalau misalnya dia semakin besar angkanya semakin besar, maka dia pada saat di sini itu udah bergerak kencang banget gitu loh. Nah, semakin kecil angkanya, maka dia harus di ujung banget dan harus ditahan agak lama. Ini berguna biasanya untuk pilot-pilot yang yang kepingin terbangnya flowy, tapi dia juga kepingin ada unsur snappy-snappy-nya pada saat melakukan manuver. Nah, biasanya kalau gue pribadi gue pakai 0,7 untuk 0,75 untuk super rate gue. Nah jadi pada saat gue butuh terbang slow ya gue mungkin input stick seperti biasa. Nah pada saat gue mau sedikit snappy, gue agak ke ujung dikit dan gak usah terlalu lama gitu nahan si sticknya supaya dia bergeraknya cek. Ada lagi namanya RC Expo. Nah RC Expo ini adalah mungkin bahasa gampangnya untuk mensmoothkan pergerakan quad lo. Nah, RC Expo ini gunanya untuk memberikan kelembutan sih, memberikan kelembut. Maksudnya supaya gerakan kuatnya lebih smooth. Nah, untuk defaultnya itu kalau gue nggak salah 0 ya, untuk defaultnya 0. Tapi kalau gue suka ngasih di beberapa customer gue yang ngerakit di gue, itu gue kasih biasanya 0,2, 0,12, 0,10. Nah, itu gunanya apa untuk si RC Expo? RC Expo itu gunanya adalah misalnya kita suka tremor kan, kalau gue suka tremor ya. Nah, pada saat gue gerakin ini sedikit, dia nggak akan langsung ngefek ke si kuatnya, gitu loh. Kalau pergerakan sedikit, jadi dia kayak semacam ngasih delay. Jadi begitu kita gerakin dia si kuatnya baru secara halus bergerak, gitu loh. Jadi ada RC rate, itu adalah sensitivitas utama dari si stick komen lu. Kemudian ada super rate. Super rate itu adalah untuk membuat seberapa snappy quad lu pada saat lu masukin input di stick. Kemudian ada RC Expo yang akan memberikan sedikit delay pada stick input lo. Jadi misalnya lo masukin ini, itu berguna banget untuk pengambilan gambar ataupun gaya terbang yang ngeflow. Jadi dia nggak langsung nggak langsung bergerak gitu, tapi dia ada momentumnya dulu, ada momentumnya. Nah, personally gue pakai rate gue adalah 600 sekian degree per second. Jadi di RC rate-nya itu adalah 0,9, terkadang gue pakai 0,8. Kemudian super rate gue di 0,7, kadang-kadang 0,75. Nah, biasanya di 0,7 kalau gue lagi mau terbang slow aja, mau flow. Tapi kalau 0,75 biasanya kalau gue mau sedikit terbang yang manuvernya snappy-snappy gitu. Kemudian untuk RC Expo 0,2 untuk pitch dan roll, kemudian yaw-nya adalah 0,12. Lu perlu melakukan kayak semacam riset kecil-kecilan untuk mengetahui seberapa sebetulnya rate yang lu perlukan. Jadi maksudnya sesuai dengan karakter lo, kemudian kebutuhan lo. Jadi lu nggak bisa pakai rate yang sama kayak gue. Kalau kebetulan mungkin sama, iya bisa. Tapi pada umumnya setiap orang punya rate yang berbeda-beda. Nah, satu hal lagi, kalau misalnya lu punya jempol yang tremor, yang geter-geter kalau lagi main, nah itu lu bisa naikin RC deadband sama yaw deadband 1 atau 2 aja. Jadi defaultnya adalah 0. Nah, lu bisa naikin 1 atau 2. Ini juga bermanfaat untuk remote-remote yang gimbalnya udah bermasalah. Jadi dia suka ngejiter gitu, angkanya suka naik turun. Nah, lihat angkanya berapa naik turunnya. Nah, segitulah lu isi si RC deadband sama yaw deadbandnya. Kan kalau misalnya di center itu 1500, misalnya ternyata naik turun 1493 misalnya, atau 1498. Nah, misalnya 1498, selisihnya kan 2 tuh berarti. Nah, berarti RC deadband lu isi 2. Kayak gitu. Jadi itu untuk meng-counter ataupun mengakomodir jitter-jitter yang dimunculkan dari gimbal atau dari jempol lo sendiri. That's it, itu aja yang pengen gue sharing untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi sekali lagi, cari tahu rate lu berapa degree per second dan dapatkan footage yang ciamik tentunya setelah lu udah dapetin rate-nya itu. Oke? Kalau gitu sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Tito, signing out. Ciao.
Jangan lupa like dan subscribe ya.